Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, saya Reza, produk spesialis dari UPS bawa Minray ventilator ST300. Pada dasarnya Minray ST300 ini digunakan bisa untuk stationary atau portable. Kalau portable, ininya tinggal diangkat aja. Masih dipakai untuk ambulans juga. Nah, untuk kategori pasiennya dari pediatrik dari 3 kilo sampai 20 kilo ukuran pediatrik. Untuk adult atau dewasanya 20 kilo sampai 200 kilo. Lalu ini juga ada chambernya, ini humidifier, ini chambernya. Untuk nah satu lagi ini juga udah ada turbinnya atau kompresor internal. Jadi nggak usah lagi pakai kompresor eksternal ataupun gas dari outlet, air kompresor dari outlet. Hanya membutuhkan O2 nya saja yang dimasukkan ke situ. Udah dicolokkan untuk O2 nya dan kabel powernya, lalu kita tekan tombol on di sini. Nah, ini display ini menggambarkan ini sedang memakai baterai, ini sedang menggunakan power AC. Start kontak, tekan tombol on off-nya. Sudah layar touchscreen juga. Ini untuk knob-nya, ini untuk mereset alarm atau nge-freeze alarm. Jadi alarmnya akan berhenti selama 2 menit. Nah, untuk ini ekspirasi pasien akan masuk ke dalam sini. Ekspirasi di kiri selalu, kalau ventilator Minray selalu ekspirasinya di kiri, inspirasinya di kanan. Dan sudah ada gambarnya juga. Jadi ini untuk masuk inspirasi dari unit ke pasien. Nah, ini ekspirasi, inspirasi ini untuk port nebulizer 1 menit sampai 1 jam. Lalu ini untuk menutup ininya earpiece-nya. Ini berbentuk, kenapa earpiece kan berbentuk earpiece gitu. Jadi nggak usah lagi pas ketika kita menyalakan harus di sistem cek, nggak usah ditutup lagi gitu. Siap. Oke. Lalu sudah ditekan on off-nya, display pertama yang keluar akan seperti ini. Nah, step 1-nya hubungkan O2 sudah. Step 2-nya tutup earpiece-nya di sini. Habis itu tekan continue. Nah, tunggu sekitar 3 menit, blower test sampai bawah, dia harus pas semuanya. Lalu ada namanya leak kick. Leak kick ini kebocoran pada breathing circuit. Maksimalnya itu 300 ml per menit. Di atas 300 harus mewajibkan diulang lagi sistem ceknya. Nah, biasanya kalau misalnya di sini ada yang violet tinggal dilihat aja. Misalnya O2 flow sensornya violet, bisa kita lihat dari O2-nya. Atau dari di sini nama adanya O2 sensor ya maksudnya ya. Gitu. Terus kalau ada yang violetnya lagi, siapa tahu ininya terbuka. Di sini kan ada bakteria filter ya. Siapa tahu ini terbuka, bisa itu menghasilkan udara yang terbuang. Nah, di sini leak-nya tertulis 169, jadi bisa untuk digunakan. Nah, yang paling lama dan terakhir adalah O2 sensor test ini sekitar 2 menit 20 detik. Nah, ini ada untuk ukuran baterainya sisa 60%. Ketika dia tidak memakai baterai dan baterainya di angka 100%, dia total sekitar 4-6 jam bisa bertahan. Tinggal sekitar 70 detik lagi. Lalu ini juga udah bisa terhubung ke sentral monitor kalau ada sentralnya. Sentral monitornya juga harus Minray juga. Nah, jadi dari sentral monitor bisa terlihat di sini. Bisa. Lalu nggak ada sentralnya ya, kalau nggak ada Sentralnya. Oh, yang harus beda merek. Nah, kalau udah pindah sentral Minray, terus barang-barangnya Minray, terus bisa ada namanya mobile viewer. Mobile viewer itu bisa dilihat seperti ini nanti, bisa lihat dari HP. Oh, bisa. Jadi kalau untuk ruangan COVID nggak usah masuk lagi sebenarnya, bisa dilihat dari sini aja 1 sampai 64 bed, tinggal dipilih
semuanya kelihatan. Untuk alarmnya juga kelihatan, untuk tensinya juga kelihatan, semuanya kelihatan. Di Indonesia baru ada 2 model Vir di Indonesia, Mindray dan Philips. Kalau Philips satu Virnya model Vir 30 juta, tapi kalau misalnya Mindray semuanya gratis. Tuh, Asal beli berapa banyak ya? asal beli berapa banyak lah. Tinggal beli pasien monitornya, ventilator kan udah ada nih. Pasien monitor beli berapa unit, terus beli CMS-nya, baru dikasih gratis ini. Gitu, dikasih mobil Vir gratis. 9 A. Gak usah beli banyak-banyak, beli 5 dikasih CMS sama itu kok bisa. Tuh, 5 A. Nah ini kan udah pas semuanya. Ketika udah pas semuanya kita exit aja nggak apa-apa. Nah ini tampilan awal seperti ini. Nah di sini kita bisa pemilihan karakter pasien. Di sini ada new adult atau new pediatric. Kalau pediatric dia kita coba pasti beratnya itu saya akan dulu biar lebih gampang. Setting sistem. Dari range-nya dari 3 kilo sampai 35 kilo dia pediatrik. Kalau new adult ya dewasa dia 10 kilo sampai 200 kilo gitu. Misalnya pasien kita dewasa, new adult pastinya dewasa, terus male atau female, laki-laki atau perempuan. Lalu pasiennya ini kategorinya invasif menggunakan ETT atau non invasif menggunakan MAX gitu. Lalu di setting berat badannya misalnya 50 kilo, enter. Nah sebelum di start ventilation kita pilih dulu modenya di sini. Nah modenya di sini ada volume assist control dan pressure assist control. Ada volume CMV dan PCMV. Nah volume assist control kan intinya seluruh pasien itu diatur oleh ventilator. 100% ventilator, pasien udah di angka belum running well lah ibaratnya. Kalau VSCMV synchronized intermittent monitor ventilator biasanya 50-50 atau 60-40. Kalau misalnya sudah running berjalan pasiennya udah bagus, kita bisa pakai CPAP di sini. Tuh. Nah di sini juga ada O2 terapi yang bisa digunakan sekarang HFNC, high flow nasal kanul. Jadi pakai nasal kanul tinggal di O2 terapi aja. Nah nanti bisa diatur di sini flownya berapa, terus O2-nya berapa gitu. Jadi nggak usah beli HFNC lagi gitu intinya. Nah jangan lupa ininya dulu. Harus tetap dibuka itu nih. Nah, misalnya kita menggunakan volume assist control. Kita sebelum running, sebelum di start kita mode volume assist control, kita klik, O2-nya kita atur mau berapa. Masih ini mana? Apanya? Tes lang. Oh. Ini. Bang tuh. Dia punya tes langnya aja. Sekarang nggak ada ya? Tes langnya nggak ada. Harusnya ada, tapi masih. Nah, duanya udah diatur berapa, tidal volumenya juga sudah diatur, maunya berapa. Ini F ini frekuensi atau beat per menit. Kalau di ventilator lain biasanya RR, respiration rate, jumlah nafas dalam 1 menit. Terus ada PIV-nya juga, ini sih diatur sesuai keinginan usernya ya. Baru habis itu oke. Setelah diatur kategori pasien dan diatur modenya, kita baru start ventilation di sini. Jangan lupa ini dipasang ke tes lang dulu. Biar kita lihat dari grafiknya di sini dan parameternya terbaca sesuai atau tidaknya. Misalnya di sini O2-nya 50, di sini juga harus 50. Nah, ada batas ambang toleransinya sekitar 10%. Kalau misalnya 50, berarti 10%-nya kan 5 ke atas, 5 ke bawah, 45 dan 55. Di atas 55 atau di bawah 45, dia biasanya nanti akan beralarm gitu. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, parameternya di sini ada 22 parameter di sini. Ada bisa melihat juga minute volume spontannya di sini. Terus tidak volume spontan dari pasien nanti terbaca di sini. Nah lalu kalau misalnya kita ganti ke mode selanjutnya, kita nggak usah perlu standby lagi, kita bisa langsung diklik aja modenya, langsung kita okein aja gitu. Dia secara langsung otomatis berubah. Nah kalau di mode volume CMV ini, kalau misalnya ada trigger dari pasien, nanti dia akan muncul berwarna merah seperti ini. Nah ini tanda gelombang berwarna merah seperti ini ketika pasiennya ada spontan, mencoba untuk bernafas spontan.
Nah di sini juga ada gambar langnya ya, paru-parunya gitu. Lalu di sini juga ada terlihat tidak volume spontannya dari pasien. Nah jadi kalau misalnya mau diganti-ganti nggak usah pencet standby lagi, langsung aja diganti. Nah, lalu di sini ada tombol freeze. Freeze ini untuk melihat gelombangnya, tapi tetap parameternya tetap berjalan. Freeze. Terus ini lock ini kita tidak bisa mengatur-atur lagi. Lock. Lalu di sini untuk nebulizernya, kita klik nebulizer, terus kita tinggal atur mau berapa menit, nanti dia akan keluar di sini. Nah, nah misalnya kan ini minute volumenya low nih 2,2, kita buka alarm setup pertama kali yang misalnya kita lakukan, misalnya ada alarm misalnya 2,1, kita buka alarm setupnya. Nah ini low-nya kan di 2,5, jadi kalau dia di bawah 2,5 dia pasti beralarm gitu. Kalau misalnya masih sedikit nih turun, kita tinggal turunin aja low-nya, kita tinggal atur gitu. Tapi dengan catatan semuanya ini udah terpasang dengan benar gitu, dengan benar. Lalu ini auto suction, fungsinya ketika pasien mau disuction, pastikan ininya pasti ditarik dari pasien dong. Nah nanti dia akan ngasih O2 100% dulu gitu. Selama Baru berapa menit? selama sekitar ini sih O2 remaining time 100, sekitar 2 menit lah, sekitar 2 menit. Udah sih, itu aja sih cukup. Nah, lalu kita dia udah selesai pemakaian, baru kita standby, pencet OK, ya udah selesai gitu. Lalu ditekan lagi tombol dimatiin ini. Jangan lupa ini juga diisi sesuai dengan ininya, apa sih namanya? Ada batasannya. Ini juga udah manual semuanya. Gitu. Ada yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini SP300 ini ada lagi di atasnya, namanya E5. E5 itu bisa sampai neonet bayi itu paling rendahnya itu 0,3 kilo atau 300 gram gitu. Jadi udah bisa, dan dia juga udah ada kompresor sendiri gitu.